warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suciani dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bulu tangkis, peraturan bulu tangkis, dan teknik cara permainan bulu tangkis. Yang pertama, saya akan membahas sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis menurut sejarah berasal dari India yang dinamakan Pona. Lalu permainan ini dibawa ke Inggris dan dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton Gloucestershire pada tahun 1873, sehingga permainan ini disebut juga dengan badminton. Pada tanggal 5 Juli 1934 dibentuk IBF, International Badminton Federation. Bulu tangkis sendiri adalah permainan yang dimainkan oleh 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 dengan menggunakan raket sebagai alat pemukul dan kok sebagai objek pukul, serta lapangan persegi 4 dengan net sebagai batas pembatas daerah permainan sendiri dan lawan loh. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan memiliki istana badminton house mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangannya. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930, akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang disebut juga dengan PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Yang kedua, kita akan membahas tentang peraturan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki jumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan itu tersendiri meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Yang pertama itu ada perlengkapan bulu tangkis, yaitu raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. 2. Jumlah pemain. Tunggal yaitu 1 lawan 1 atau bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, hingga ada juga sebagai ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, putra dan 1 putri. Yang ketiga, kita akan membahas penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lembar poin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan permainan mana yang harus servis terlebih dahulu. Yang keempat, kita akan membahas perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu melakukannya lagi. Di setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau US, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 5. Pelanggaran yang ada di badminton. Yang pertama, kok menyangkut di net. Yang kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Yang ketiga, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Yang keempat, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang kelima, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang keenam, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Yang ketujuh, kok dipukul 2 kali baik oleh 1 maupun 2 pemain. Yang ke-8, ada pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan. Yang ke-9, pemain secara sengaja melakukan hal-hal yang mengganggu tim lawan. Badminton terdiri dari 2 pemain disebut double atau 1 pemain disebut single, yakni tunggal putra dan tunggal putri, atau dengan kata lain. Yang ketiga, kita akan membahas teknik dasar bulu tangkis. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai jumlah teknik dasar mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Yang pertama, kita akan membahas cara memegang raket. Walau terlihat sepele, pemain harus juga bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak segampang lepas dan tidak dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Teknik memegang raket ada teknik forehand. Teknik ini sama seperti kita akan memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam
pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua, ada teknik backhand, hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket. Kedua, posisi badan atau sikap berdiri atau yang disebut dengan stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri tapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Yang ketiga, bisa juga salah satu kaki di depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan yang keempat, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. 3. Cara kerja kaki atau yang disebut dengan footwork. Bulu tangkis menurut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat karena kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh loh. Yang keempat, ada servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua, ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga, backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah, peraturan permainan bulu tangkis, dan tekniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.